Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maharani, NPM 217555057 dari kelas 5B Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pendapatan dan piutang. Yang pertama yaitu definisi dari PPKD dan SKPD. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sedangkan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tugas dari PPKD yaitu yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD. Yang kedua yaitu menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Yang ketiga yaitu melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang keempat yaitu melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Yang kelima yaitu menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yang keenam yaitu melaksanakan tugas dan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai tugas dari SKPD, yang pertama, menyusun anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Yang kedua, yaitu menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, yaitu melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Yang keempat, yaitu melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. Yang kelima, yaitu mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Yang keenam, yaitu mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Yang ketujuh, yaitu menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Lalu, hubungan PPKD dan SKPD. PPKD dan SKPD itu memiliki kantor pusat dan kantor cabang, di mana kantor pusatnya itu hanya satu, yaitu PPKD, dan kantor cabangnya yaitu banyak seperti SKPD. Jadi, untuk pelaporan eksternal, maka dilakukan pelaporan gabungan di setiap SKPD yang dikonsolidasikan laporannya menjadi satu, yaitu laporan pemerintahan daerah. Lalu, pengendalian pencatatan PPKD dan SKPD. PPKD itu dia terdapat akun RK SKPD atau rekening koran SKPD. Sedangkan untuk akun SKPD itu dia terdapat akun RK PPKD atau rekening koran PPKD. Di mana untuk akun PPKD itu dia termasuk ke dalam kelompok aset, sedangkan untuk SKPD itu dia masuk ke dalam kelompok ekuitas atau modal. Persamaan akuntansi PPKD dan SKPD, yaitu sama-sama aset adalah kewajiban ditambah dengan ekuitas. Tetapi untuk PPKD itu dia terdapat rekening SKPD yang menjadi kelompok aset. Sedangkan untuk SKPD itu dia terdapat akun PPKD yang masuk ke dalam kelompok ekuitas atau modal. Definisi pendapatan LRA. Semua pendapatan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Maka, jika terdapat uang masuk, itu dia tidak perlu dibayarkan kembali kepada pemerintah daerah, karena itu merupakan pendapatan, di mana pendapatan LRA itu adalah cash basis atau semua penerimaan kas yang tidak perlu dibayarkan kembali ke pemerintah daerah. Klasifikasi pendapatan LRA itu dia ada 3. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua yaitu pendapatan transfer. Yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Prinsip-prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA. Itu dia ada 4. Yang pertama adalah pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening atas kas umum daerah. Yang kedua yaitu koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya
tidak berhutang atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya itu dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Lalu yang ketiga yaitu pengembalian yang sifatnya nominal sistematik dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Dan yang terakhir yaitu akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto setelah dikompensasikan dengan pengeluarannya. Lalu selanjutnya mengenai pendapatan LO. Definisi dari pendapatan LO yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Sedangkan untuk klasifikasi pendapatan LO itu dia sama seperti klasifikasi pendapatan LRA, di mana terdapat pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua yaitu terdapat pendapatan transfer, lalu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk prinsip akuntansi pendapatan daerah LO ini, dia pendapatan LO itu diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan LO, di mana pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan asas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului dengan penagihan. Untuk kode akun LRA itu dia meliputi pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Lalu untuk kode akun LO itu dia meliputi pendapatan LO dan beban. Untuk pencatatan pendapatan yang diterima oleh PPKD itu dia jurnalnya. Yang pertama adalah jurnal LO, itu jurnalnya adalah RK PPKD pada pendapatan LO. Dan untuk jurnal LRA-nya yaitu perubahan sal pada pendapatan LRA. Lalu pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan, jurnal yang pertama adalah jurnal LO, yaitu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO. Lalu jurnal LRA. Jurnalnya adalah perubahan sal pada pendapatan LRA. Setelah itu, pencatatan pendapatan yang diterima oleh SKPD itu disetorkan kepada PPKD dengan jurnal yaitu RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Selanjutnya yaitu mengenai piutang. Definisi dari piutang yaitu adalah hak bagi pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah retribusi daerah atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Jenis-jenis piutang itu ada dua. Yang pertama yaitu piutang pendapatan, adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang disahkan, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, dan piutang pendapatan lainnya. Yang kedua yaitu piutang lainnya, yang termasuk piutang lain-lain adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Pengakuan piutang itu ada dua, telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilakukan penagihan. Lalu untuk penyajiannya, yaitu disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan, lalu disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Dan aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Itu saja penjelasan saya mengenai akuntansi pendapatan dan piutang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.